Apa gunanya PGI, Persatuan Gereja-Gereja Indonesia untuk umat Kristen di Indonesia? Sudah bukan rahasia kalau kinerja PGI dikritik keras oleh orang-orang Kristen yang pemberani di antara ribuan pendeta dan jemaat yang penakut atau yang cari aman saja. PGI dibentuk menjadi wadah jemaat, wadah gereja, dan wadah persekutuan gereja-gereja yang mestinya berdiri paling depan dalam membela kepentingan gereja dan umat Kristen. Namun info yang kita terima, oknum-oknum PGI malah tebar pesona ke lembaga-lembaga pemerintah. Sementara gereja tetap dipersekusi, tetap ditutup, dan PGI tidak mengurus dengan maksimal. Catat berapa banyak umat Kristen dan gereja tetap tidak bisa beribadah di gerejanya. Kita ingat peristiwa penutupan gereja Pantai Kosta di Tulang Bawang tepat pada ibadah Natal tahun lalu. Jelas-jelas kejadian itu menunjukkan negara tidak hadir. Makanya kita bingung, kenapa pada awal Januari Ketua PGI Jason menyatakan dalam audiensi kepada Menteri Agama bahwa kejadian itu menunjukkan peran pemerintah. Saya kutip langsung dari jakselnews.pikiranrakyat.com. Jason menyatakan, kami, maksudnya PGI, berterima kasih sekali. Dan kami berterima kasih juga kepada Bapak Presiden yang telah memilih Guzman menjadi Menteri Agama. Hah? Apa oknum-oknum PGI itu sudah buta dan tuli? Pada saat ibadah Natal, jelas-jelas umat di gereja Pantai Kosta Indonesia di Tulang Bawang Lampung itu diganggu, ditutup, disegel sehingga tidak dapat beribadah. Kalaupun beribadah, itu pun sudah dalam suasana yang menegangkan. Bukti nyata bahwa negara tidak hadir di sana. Makanya mengapa PGI malah berterima kasih ke oknum-oknum pemerintah yang jelas-jelas tidak hadir dan tidak melindungi rakyat. Padahal mereka digaji supaya rakyat bisa beribadah dan hidup dengan nyaman. Maaf, kalau secara logika ada yang mempertanyakan tentang sikap resmi PGI. Mengapa malah sibuk penjilat? Bukan sibuk bekerja. Apa karena berpuluh-puluh tahun PGI yang ujung-ujungnya diterima oleh oknum-oknum kekenyangan disuapi duit APBN sehingga tidak berani mengkritik pemerintah dan negara? Dalam konteks yang lebih serius, keberadaan rumah ibadah di Indonesia Raya ini, mana prestasi PGI? Sudah berapa ratus gereja ditutup dengan berbagai alasan. Masa sih PGI yang kabarnya sekarang diurus oleh para pengacara hebat berKTP Kristen tidak bisa melakukan take action, membuat judicial review ke Mahkamah Konstitusi tentang surat keputusan bersama 2 atau 3 menteri yang terus terang mempersulit umat Kristen membuat atau menjalankan ibadahnya. Kelakuan pengurus PGI ini juga sempat dikritik oleh Vice President Kongres Advokat Indonesia, Henry Indraguna. PGI melalui Gomar Gultom malah membela 75 pegawai KPK. Menurut KAI, sebagai organisasi umat seharusnya PGI memahami atau mengetahui hal apa yang mesti diurusi dan mana yang tidak. Bukan malah berperilaku dan bertindak kayak politisi atau pengamat. Belakangan ini juga PGI lebih aktif mengurus perpindahan manajemen Rumah Sakit Cikini ke perusahaan bisnis kesehatan Primaya. Sehingga jangan kaget kalau ke Rumah Sakit Cikini sekarang aspek bisnis lebih penting daripada aspek sosial. Nah, pada kali ini kami ingin menekankan kepada PGI. Sebagai lembaga umat Kristen, Anda harusnya berpijak pada firman Tuhan. Oknum-oknum PGI semuanya harus hidup sederhana dan jujur.
tidak menjilat ke pejabat, tetapi kejam dan masa bodoh terhadap umat dan jemaat Kristiani yang dipersekusi. PGI harus menjadi Petrus, Paulus, bahkan Stefanus yang punya nyali melayani Kristus di Indonesia. Bukan malah audiensi kesana sini mengucapkan terima kasih atas berbagai hal yang merugikan umat Kristen seperti penutupan gereja di Tulang Bawang pada saat Natal tahun lalu. Satu lagi yang bikin kita bertanya-tanya, di mana peran PGI? Di kasus sidang Muhammad KC, pemberita Injil berlatar belakang mualaf, ternyata saksi ahli dari PGI bernama Robi Tenggala, katanya dia pendeta gereja Bethel, malah memberatkan dan menyudutkan MKC. Si Robi ini menyatakan MKC ini bersalah karena menyampaikan salam nama Tuhan Yesus Kristus atau dalam bahasa Arab Isa Al-Masih. Memangnya si Robi ini mengerti bahasa Arab? Kok berani-beraninya dia mempersekusi MKC? Itu baru satu hal kecil. Ada lagi hal-hal yang lain yang saya rasa di setiap gereja ada catatan tentang betapa kinerja PGI perlu dipertanyakan. Gusti ora sare. Janganlah menjual Yesus seperti Yudas Iskariot ke pemerintah Roma. Semoga Tuhan Yesus segera membongkar semua oknum PGI yang cuma mikirin kepentingan pribadi demi 30 keping uang perak. Yahweh Sidkenu, Tuhan keadilan kita. Tuhanlah yang menyediakan keadilan bagi manusia. Yeremia 33 ayat 16. Terima kasih.